Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesya Silmi Ramadan dengan NIM 2003-140. Di sini saya akan menerangkan tentang aliran modernisme yang merupakan salah satu dari aliran yang ada di mazhab sastra. Selanjutnya di sini ada pokok bahasan. Di sini ada 6 pokok bahasan. Yang pertama itu ada definisi, lalu yang kedua itu nanti ada konteks sejarah, tema-tema, gaya, tokoh-tokoh, dan juga karya-karya dari aliran modernisme ini. Yang pertama, definisi mazhab modernisme. Modernisme adalah aliran dalam sastra yang berasal dari perubahan pemikiran manusia akibat teknologi, sehingga menghasilkan pembangunan masyarakat baru. Penulis modernisme berusaha untuk berdamai dengan kemanusiaan setelah masa peperangan. Kaum modernisme menyaring pecahan-pecahan masa lalu, mencari apa yang berharga dan apa yang dapat menginspirasi pembangunan masyarakat baru, di mana manusia pada Desember 1910 mengalami perubahan. Perubahan ini menyangkut segala aspek kehidupan manusia seperti seni, teknologi, filsafat, perilaku sastra. Perubahan inilah yang disebut sebagai modernisme. Selanjutnya di sini ada konteks sejarah. Modernisme diperkirakan muncul di awal abad ke-20. Modernisme ini muncul ketika manusia sudah mulai mengalami perubahan ke arah masyarakat baru. Lalu modernisme ini didorong atau muncul karena perubahan teknologi yang cepat pada akhir abad ke-19. Lalu modernisme ini awalnya bermula di kota-kota besar, di kota-kota atau ibu kota di Eropa, terutama di London, Milan, Berlin, Petersburg, dan khususnya Paris. Lalu setelah Perang Dunia Pertama, modernisme mulai berkembang di beberapa kota di benua Amerika Serikat dan juga benua Amerika Selatan. Lalu pada tahun 1940-an, modernisme ini sudah menyebar ke seluruh benua Amerika dan juga Uni Eropa. Modernisme lebih dulu mempengaruhi seni lukis, contohnya seperti impresionisme dan kubisme yang merupakan bentuk dari modernisme. Lalu selanjutnya di sini ada tema-tema dalam mazhab modernisme. Yang pertama itu ada teknologi. Pada mulanya pada tahun 1860-an, pergi berpuluh-puluh atau beratus ribu mil atau kilometer adalah sebuah mimpi. Fotografi seperti kamera pun merupakan suatu hal yang baru. Foto yang dapat bergerak atau sebuah video merupakan juga sebuah mimpi pada masa tersebut, karena pada masa itu teknologi masih belum berkembang pesat. Namun pada tahun 1940-an, semua hal yang tidak mungkin tadi itu menjadi sebuah kenyataan, seperti pergi beratus-ratus kilometer itu bisa ditempuh dengan beberapa jam saja dengan pesawat gitu. Tokoh modernisme ini takut ketergantungan terhadap teknologi karena mereka menganggap bahwa ketergantungan teknologi ini akan mempengaruhi pikiran, sehingga Pons, Eliot, dan Joyce tidak memasukkan unsur teknologi ini ke dalam tulisan mereka. Satu-satunya tokoh modernisme yang berkecimpung di bidang teknologi ini adalah penulis futuris Italia bernama Filippo Marinetti. Lalu selanjutnya di sini ada kota yang tidak nyata. Modernisme adalah gerakan sastra pertama yang mengambil kehidupan perkotaan sebagai sesuatu yang diberikan, di mana dikategorikan sebagai kehidupan berbeda dari yang lainnya. Penulis modernisme biasanya banyak berlatarkan di kota-kota besar seperti London, Paris, Petersburg, dan New York. Lalu selanjutnya ada pengasingan. Pengasingan didefinisikan sebagai perasaan menjadi asing atau tidak menjadi manusia ini tidak menjadi bagian dari lingkungan itu sendiri. Keterasingan ini juga bisa berarti penyempurnaan dari suatu hal. Jika kota adalah gambaran dari dari modernisme, maka keterasingan ini merupakan sebuah tema utama dari mazhab modernisme ini. Hampir semua tulisan mazhab modernisme berurusan dengan keterasingan dalam beberapa bentuk. Jenis keterasingan utama yang digambarkan pada masa modernisme adalah keterasingan seseorang yang sensitif terhadap dunia.
Lalu selanjutnya yang ketiga, yang keempat, ada menampilkan masa lalu. Karena modernisme ini muncul di akhir Perang Dunia I, penerus modernisme selalu menganggap mereka ini berada di akhir sejarah. Oleh karena itu, puisi dan novel modernisme sering memasukkan dan mencampur petak besar sejarah. Selanjutnya di sini ada gaya dalam mazhab modernisme. Di sini ada dua gaya dalam mazhab modernisme, yaitu ada naratif dan juga majas. Modernisme mengandalkan kemajuan dalam teknik narasi, di mana suara berbicara adalah cara yang penting untuk menyampaikan dunia yang dirasakan atau dialami. Fiksi modernisme cenderung mengandalkan kesadaran atau teknik interior monolog. Lalu di majas adalah referensi singkat untuk seseorang, tempat, benda, gagasan, atau bahasa yang tidak ditunjukkan secara terang-terangan. Karena ciri modernisme tentang menghadirkan masa lalu, majas sulit dihindari dalam sastra modernisme ini. Lalu selanjutnya di sini ada tokoh-tokoh dalam mazhab modernisme. Yang pertama itu ada Thomas Stearns Eliot. Dia ini lahir dari tahun 1888 sampai dengan 1965. Thomas Stearns Eliot lahir di Jalan Louis, Missouri pada 26 September 1888. Saat kuliah, Eliot mulai menulis puisi. Tetapi pada tahun 1908, ia menemukan puisi simbolis Prancis. Nah, sejak dia menemukan puisi itu, Thomas Stearns Eliot ini merubah sikap sastranya. Lalu selanjutnya di sini ada James Joyce 1882 sampai dengan 1941. Joyce lahir di Dublin, Irlandia pada tanggal 2 Februari 1882. James Joyce adalah penulis penting dari gerakan modernisme. Joyce menghasilkan beberapa karya seperti buku-buku puisi, drama, cerpen, dan novel yang menjadi jejak masa modernisme terpenting pada abad ke-20. Lalu selanjutnya di sini ada Ezra Pound 1885 sampai dengan 1972. Pound lahir di Hailey, Idaho pada 30 Oktober 1885. Ezra Pound adalah ayah dari modernisme sastra. Nah, ketiga tokoh ini merupakan tiga tokoh penting dalam mazhab modernisme. Lalu selanjutnya di sini ada karya-karya mazhab modernisme. Di sini ada 3 contoh. Yang pertama itu ada Call It Sleep. Call It Sleep merupakan contoh Joycean yang paling terkenal prosanya dalam sastra. Novel ini terbit di Amerika pada tahun 1932 yang ditulis oleh Henry Root. Lalu selanjutnya ada Ulysses. Novel Ulysses merupakan novel karya James Joyce. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1922. Dan buku ini juga merupakan satu-satunya karya modernisme terbesar dan dianggap oleh banyak orang sebagai novel terbaik yang pernah ditulis. Lalu selanjutnya di sini ada The Wasteland yang ditulis oleh T.S. Eliot. The Wasteland karya T.S. Eliot diterbitkan pada tahun 1922. The Wasteland ini merupakan salah satu puisi modernisme terpenting. Meski tanpa plot, puisi ini dapat mengabadikan perkembangan sejarah hingga saat ini dengan menggunakan majas yang merupakan tadi salah satu gaya dalam mazhab modernisme. Lalu selanjutnya di sini ada referensi. Di sini kita menggunakan Literasi Movement for Students second edition. Terima kasih.